partikel yang sifatnya apa, relativistik ya. Jadi itu lalu apa namanya, di dalam persamaan Klein-Gordon ya misalnya akan muncul solusi ya energi negatif gitu. Nah, itu menjadi persoalan meskipun sudah ada interpretasi ya dari energi negatif itu ya sebagai apa namanya, antipartikel ya dikaitkan dengan keberadaan antipartikel gitu. Nah, Dirac mencoba keluar dari apa namanya, istilahnya apa ya, jadi dia membayangkan ya ada objek matematik gitu, yang objek matematik itu memiliki sifat tertentu gitu. Dia berangkat dari ungkapan ini, jadi energi ya itu dia tuliskan sebagai ini perkalian objek salah satu sifatnya adalah vektor, jadi alfa dan beta. Jadi beta itu objek matematik yang tidak harus bilangan ya, tidak harus bilangan. Dan tentu tidak harus komutatif ya kalau dikalikan. Ya. Dan alfa topi apa namanya ada tanda panah ini menunjukkan ada 3 alfa ya. Jadi alfa itu membentuk vektor ya. Jadi ada semacam unsur vektornya gitu ya. Jadi ada alfa X, alfa Z, dan alfa Z atau alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sehingga kemudian dilibatkan di dalam hasil kali skalar dengan momentum linier gitu. Ya, jadi kalau ditulis ini berarti alfa 1, alfa X, PX, alfa Z, BZ, alfa Z, BZ. Nah, kemudian seperti biasanya kemudian dilakukan transkrip ya. Jadi E diganti dengan minus I parsial T dikalikan psi ya, psi gitu. Kemudian sama jadi P diganti dengan minus I habar nabla gitu ya. Alfa apa namanya P itu diganti dengan minus I habar nabla. Dalam hal ini habar kan sudah kita sepakati nilainya sama dengan satuan gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian apa namanya tentu akan diperoleh persamaan yang sebelah kanan ini gitu ya. Jadi E diganti dengan minus I parsial psi parsial T, lalu yang di luas kanan ya itu beta tetap beta ya, M karena skalar, lalu dikalikan dengan psi gitu. Nah, pertanyaannya karena sekarang apa itu alfa dan beta itu? Apa itu alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan beta? Ya. Nah, tentu ini harus juga terkait dengan ungkapan energi relativistik gitu ya. Jadi ini harus terkait dengan ungkapan energi relativistik gitu. Nah, apa namanya? Jadi E itu ungkapannya semacam ini. Kalau dinyatakan dengan IJK ya. Jadi ini ada sigma I, alfa I, PI ditambah dengan beta M. Nah, E kuadrat, E itu dikuadratkan, ya maka ini tinggal mengalihkan saja gitu ya. Jadi apa namanya? Tentu saja ada alfa I PI, lalu alfa J PJ. Ini munculnya J ini karena indeks dummy ya. Jadi kalau ditulis apa namanya sama-sama alfa I semua jadi masalah nanti ya. Jadi oleh karena itu perlu ditulis beda. Jadi ini berasal dari alfa I PI, ya sigma I alfa I PI ditambah dengan dikalikan dengan sigma alfa J PJ gitu. Kalau dikalikan indeksnya harus beda ya, indeks meskipun indeks dummy itu harus beda itu ya. Maka yang ganti-ganti dengan ini ya. Gitu. Lalu ada perkalian antara alfa I PI dengan beta ini hasilnya. Ada perkalian antara alfa beta dengan alfa I ya ini. Lalu ada perkalian beta dengan beta M ya dengan dirinya sendiri hasilnya ini. Jelas ya karena M itu skalar ya jelas maka beta M dikalikan beta M sama dengan beta kuadrat kalikan M kuadrat. Good. Nah kemudian apa namanya ini diganti ya. Jadi karena alfa I dan dikalikan alfa J tidak sama dengan alfa J dikalikan alfa I, ini ya. Tetapi kalau kemudian dijumlahkan gitu ya, ini misalnya ada alfa J, alfa I, PI, PJ gitu ya. Nah, maka kemudian itu kalau sama, jadi nanti ungkapannya kalau ditulis panjang itu sama. Jadi alfa I, alfa J, PI, PJ itu akan sama dengan alfa J, alfa I, PI, PJ gitu. Ya, sehingga kemudian
kalau kita tambahkan semacam itu harus dibagi 2 gitu. Ya, sehingga kemudian ungkapan sekian ini itu bisa ditulis yang ini gitu ya. Tulis ini. Intinya sebenarnya ingin apa namanya? Mengaitkan dengan ini. Jadi ada apa namanya? Nantinya yang disebut sebagai alfa itu ya. Oke, jadi dari sini ke sini jelas ya saya rasa. Kemudian ya bagian ini tentu tidak bisa lagi modifikasi ya. Jadi alfa I beta ditambah beta alfa I MPI ya. Ingat ya, di sini ada jumlahan ya terhadap I ya, ada jumlahan terhadap I. Lalu ditambah dengan beta kuadrat M kuadrat. Oke. Gitu ya. Jadi itu ceritanya sampai di sini ungkapan ini dari salah tadi ya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan jadi ini sama gitu. Kalau indeksnya beda ya karena ini indeks dummy ya. Jadi tidak lalu ditulis panjang kan sama hasilnya. Ya, itu. Nah, kemudian apa namanya? Ya, ini mestinya sama dengan ini tadi. Oke. Ya, tidak ada masalah ya karena PI dan PJ itu komutatif ya. Jadi PI dan PJ itu komutatif. Ya, maka kemudian bisa ditulis seperti ini. Jadi ditukar ya. Jadi hasilnya sama ini. Nah, ini udah dijumlahkan ke sini lalu dikalikan setengah gitu. Ya. Oke, sehingga dapatkan ungkapan yang ini. Jelas ya sampai di situ? Ya. Masih nyambung? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa energi partikel itu tentu harus terkait dengan ungkapan energi relativistik ya. Jadi bahwa E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 ya, lalu ditambah dengan P kuadrat C kuadrat gitu. Ya, C-nya juga JZ sama dengan 1 sehingga E kuadrat sama dengan ini ya. Oke, jadi harus memenuhi persamaan ini gitu. Nah, kita lihat sekarang ya di luas kanan itu di luas kiri ada E kuadrat, di luas kanan ada ungkapan untuk M ya kuadrat dan ada P, MP dan ini ya. Nah, maka kemudian kesimpulannya ya suku pertama ini bagian pertama ini ya. Ini maksudnya ini merupakan delta Dirac, delta Kronecker ya. Jadi ini sama dengan delta Kronecker. Kenapa? Nanti akan diperoleh P kuadrat ini. Jadi P kuadrat ini diperoleh kalau sekian ini adalah delta Kronecker, delta IJ ya, delta IJ. Ya, nah, sementara ini harusnya apa? Karena di sini tidak ada ungkapan perkalian antara M dan P nyampur itu nggak ada ya, MP itu nggak ada di sini sehingga alfa I beta ditambah beta alfa itu harus sama dengan 0 gitu ini ya. Kemudian yang terakhir dari sini beta kuadrat harus sama dengan M sama dengan 1 kuadrat ya, atau sama dengan 1 ya, 1 kuadrat kan sama dengan 1. Nah, jadi dipilih kesimpulan ini ya, dipilih kesimpulan ini. Jadi lihat di situ bahwa alfa I dikalikan alfa J ya itu harus sama dengan jadi kalau I dan J itu berbeda itu antikomutatif ya, antikomutatif. Jadi alfa I alfa J itu sama dengan minus alfa J alfa I ya, jika I lain dari J. Kalau I sama dengan J ya, maka diperoleh bahwa alfa I 2 kali alfa I sama dengan 2, jadi alfa I kuadrat sama dengan 1 ya. Alfa I kuadrat sama dengan 1. Oke, gitu itu contoh-contohnya ya, contohnya. Jadi lalu alfa I dan beta itu antikomutatif ya. Alfa I sama dengan minus beta alfa I ya. Alfa I beta sama dengan minus beta alfa I. Jadi antikomutatif ya, itu orang mengatakannya sebagai antikomutatif. Ya, jadi itu yang harus dipenuhi oleh alfa dan beta ya. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 serta beta itu harus memenuhi ungkapan itu. Nah, tentu mudah ya dipahami bahwa kalau bilangan nggak mungkin memiliki sifat seperti itu. Ya, bilangan tidak mungkin memiliki sifat seperti itu. Yang jelas itu suatu objek matematik ya. Objek matematik ya, matrik mungkin, tapi tidak harus matrik ya. Jadi bisa saja operator, karena matriks itu kan sebenarnya representasi atau kasus khusus dari operator ya. Jadi ada hal yang lebih umum daripada matriks itu. Jadi operator gitu. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya orang bisa saja misalnya menduga bahwa alfa I dan beta itu ya itu suatu itu operator yang bekerja dalam suatu ruang misalnya ya.
Oke, matrik masih mungkin ya, matrik mungkin karena matrik tidak komutatif gitu ya. Dan ini sifatnya anti komutatif ya. Jadi ini bukan hanya tidak komutatif tapi sifatnya anti komutatif ya. Nah, lalu ditebak gitu ya. Jadi orang bisa menebak apa itu alfa I dan apa itu beta ya. Nah, Dirac pertama kali mengusulkan atau menemukan ini. Jadi apa namanya yang disusun dari matriks Pauli dan matriks identitas 2x2. Jadi dirumuskan matriks 4x4. Jadi alfa itu sebagai matriks 4x4 ya. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 begitu. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu disusun dari matriks Pauli, sigma ya. Dan beta disusun dari matriks identitas gitu ya. Ini seperti ini. Jadi ini yang ada di sini matriks identitas ini ya. Jadi matriks identitas berukuran 2x2, ini juga 2x2 ya. Ini minus identitas ya. Nah, ini sigma ya, ini ada sigma X, sigma Y, sigma Z sebagai vektor. Itu seperti ini. Sigma 1 itu adalah ini. Sigma 2 ini dan sigma 3 ini. Jadi ini adalah matriks Pauli ya. Matriks Pauli. Dan ini terkait dengan spin gitu ya. Ini terkait dengan spin. Oke, jelas ya. Jadi saya rasa ini salah satu contoh ya. Artinya bahwa bisa saja Anda menemukan objek yang lain ya selain matrik ya. Jadi objek matematik yang namanya operator ya, itu sangat mungkin memenuhi persamaan ini ya. Jadi ya matrik-matrik ini otomatis juga merupakan operator ya. Ya, jadi artinya ini kasus khusus ya. Oke, jadi apapun bentuknya ini objek matematik ya. Nanti kalau memenuhi persamaan ini ya bisa digunakan ya, bisa digunakan di sini. Ya, ini contoh ya, salah satu contoh saja terkait dengan objek matematik yang berupa matriks 4x4 ya. Ya, alfa beta yang kemudian disebut sebagai matriks Dirac ya. Jadi dalam bentuk non kovarian ya. Dan ini disebut representasi Dirac ya, karena sekali lagi ada lebih dari satu representasi ya, ada lebih dari satu bentuk ya yang memenuhi syarat itu. Ya, masing-masing disebut sebagai representasi. Oke. Atau ini contoh representasi Dirac karena memang pertama kali disodorkan atau ditemukan oleh Dirac ya. Good itu ya. Jadi dinyatakan dengan matriks Pauli dan matriks identitas 2x2 ya. Nah, oleh karena itu kemudian bagaimana dengan medan psi itu sendiri gitu ya. Jadi karena persamaan ini ya, jadi karena persamaan ini tadi ya ini ya. Jadi maka kemudian karena ini matriks ya, jadi beta matriks ya, maka psi itu tidak juga objek yang setara dengan itu gitu. Jadi dalam ini jadi kalau harapannya begini ya, jadi objek ini I dikalikan parsial psi parsial T itu sama dengan objek yang ini berupa matriks nanti matriks 4x4 dikenakan pada psi ya, maka yang memenuhi syarat itu adalah bahwa psi ini harusnya matriks kolom gitu. Jadi matriks kolom 4x1 gitu. Ya, bisa ditebak gitu ya, bisa tebak ya. Jadi karena ini matriks 4x4 agar dapatkan jenis yang sama ya, maka psi itu mestinya adalah matriks kolom ya, matriks 4x1 gitu. Ya, itu. Jadi akhirnya kemudian ya jadi matriks 4x4 ya, ini yang dalam tanda kurung ini adalah nanti matriks 4x4, kemudian psi itu harus berupa matriks kolom 4x1 gitu ya. Jadi di sini Dirac mengembangkan atau mencoba membuka, jadi hal itu saat itu ya tentu orang tak terpikirkan ya. Jadi dan mungkin orang malas untuk keluar dari objek-objek matematik yang biasa itu ya. Nah, kemudian diasumsikan ada objek matematik yang memenuhi objek-objek matematik ya, alfa 1, alfa 2, alfa 3, lalu gamma beta ya, itu yang memenuhi persamaan ini tadi ya, persamaan ini, memenuhi constraint ya, syarat semacam ini. Nah, memang betul ditemukan ya, salah satunya adalah dalam bentuk matriks representasi Dirac seperti ini. Oke, gitu ya, jelas ya saya rasa. Nah, kemudian agar perumusan itu sifatnya kovarian gitu ya, kovarian ya. Jadi nanti kovarian itu maksudnya adalah kalau kita pindah kerangka acuan itu bentuknya akan sama gitu. Bentuknya sama ya, agar itu dipenuhi, maka kemudian diubah gitu ya. Jadi untuk
matriks ini diubah ya, jadi gamma beta itu kemudian ditulis sebagai gamma 0 itu. Lalu dari matriks alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya, itu kemudian diperoleh matriks gamma 1, gamma 2, gamma 3. Ya, jadi di sini gamma 0 itu sama dengan beta itu sendiri. Sementara gamma 1, gamma 2, gamma 3 itu disesuaikan. Gamma 1 akan sama dengan beta dikalikan dari kiri ya dengan alfa 1. Gamma 2 boleh dengan mengalikan alfa 2 dengan beta dari kiri. Ya. Dan demikian juga gamma 3. Ya. Sehingga kemudian kita dapatkan bahwa matriks gamma itu disusun dengan menggunakan matriks Pauli ya, seperti yang tadi ya. Alfa tadi hanya dikalikan beta gitu. Jadi hasilnya ini adalah matriks vektor gamma gitu. Jadi dalam hal ini kita memiliki gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Ya, itu biasanya penulisan kovarian seperti itu. Nah, kemudian bersama ini ungkapan ini tadi, anti komutatif ini tadi, ya, semuanya ini ya nanti kemudian bisa dituliskan dalam bentuk gamma ya. Jadi ini bahwa anti komutator, jadi apa yang ada di ruas kiri ini adalah ungkapan untuk anti komutator ya. Jadi anti komutator antara alfa I dan alfa J, ini anti komutator antara alfa I dan beta. Ya. Dan ini anti komutator ya antara beta dengan dirinya sendiri ya. Ini. Oke, saya rasa jelas ya, Jadi dari situ diperoleh anti komutasi ya, relasi anti komutasi ya, aturan anti komutasi seperti ini. Ya, oke. Jadi sehingga kemudian ya kalau P itu diganti dengan ini minus harusnya pakai Haber ya. Tapi karena Haber di set sama dengan 1, hasilnya di ini I dikalikan parsial mu. Di operator momentum linier ya, ini kemudian menjadi momentum 4 ya, karena berada dalam dimensi 4 ya, itu tersusun atas energi dan momentum ya linier. Kemudian bisa menuliskan sebagai momentum ya, momentum 4 itu. Nah, momentum 4 diganti dengan itu. Jadi kalau kita pindah ke mekanika kuantum, maka momentum 4 itu diganti dengan I parsial mu ya. Oke, gitu. Ya, sehingga kemudian dengan demikian kalau ini disubstitusikan ke dalam persamaan Klein-Gordon, akan kita peroleh ungkapan ini. I gamma mu parsial mu minus M sama dengan dikalikan psi sama dengan 0. Ya, biasanya kemudian perkalian antara parsial mu dengan gamma mu dengan parsial mu ya, kemudian dijumlahkan, itu akan kita sebut sebagai ini. Ya, jadi apa yang bisa sebagai apa ya? Ya, gitu ya. Jadi untuk membedakan ya dikasih tanda slash ya, seperti ini. Ya. Ya, jadi ini adalah ungkapan untuk ini ya, turunan ya, parsial ya. Karena dikaitkan dengan operator momentum 4 tadi ya, hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang kemudian disebut bersamaan Dirac ya, kemudian bentuk jadi ya, seperti ini yang kita sebut sebagai kovarian tadi ya, representasi kovarian ya untuk bersamaan Dirac itu. Nah, kemudian matrik-matrik gamma ya, gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 itu kita sebut sebagai matriks matriks Dirac ya, matriks Dirac. Oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Masih belum ada ya? Masih belum ada. Oke. Ya, semoga jelas ya. Jadi belum ada berarti bukan berarti tidak paham ya. Jadi berharap tidak ada pertanyaan karena memang sudah jelas ya. Oke, itu jadi akhirnya kita dapatkan bersama Dirac dalam bentuk kovarian ya. Jadi dalam bentuk kovarian. Jadi saya rasa lebih indah dilihat ya. Oke. Nah, di situ ada gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3 yang sudah saya sampaikan di atas ya, dalam wakilan ini ya. Jadi gamma 0 itu ini sama dengan beta ya. Jadi kemudian gamma
ya. Vektor gamma itu sama dengan vektor alfa dikalikan dengan beta, ya, dapatnya seperti ini. Oke, gitu, ya. Ya, ini ada beberapa latihan ya, jadi mungkin Anda bisa melakukannya dengan baik ya, dengan sendirinya. Ya, jadi kalau kita lihat komutasi antirelasi di atas ya, ini tadi ya, ya maka kemudian itu bisa diperoleh. Ya, dari situ ya, dari situ kemudian bisa diperoleh alfa beta. Saya rasa mudah ya. Dan juga mudah ya, jadi menunjukkan bahwa matrik Dirac ya alfa beta itu bersifat Hermitian, apa namanya, trace-nya itu lenyap, traceless ya. Kemudian dimensinya ya, even dimension on dimensi, dan jadi artinya bahwa operator matrik itu tadi memiliki dimensi ya, dan memiliki nilai sebuah nilai ya, itu plus minus 1. Ya, ini juga latihan ya, bisa rasakan sendiri. Kemudian berikutnya, ini contoh juga, ini tinggal menghitung ya, jadi bahwa gamma 0 Degger atau konjugat Hermit. Nah, ini diperoleh dengan cara apa? Matrik gamma 0, jadi tanda Degger ini tadi, tanda apa ini, Degger ya, jadi belati ini. Itu maksudnya adalah bahwa objek yang ada di dalam tunda kurung itu dikalikan dengan apa? Diinverskan, bukan diinverskan, ditranspos gitu ya. Lalu diambil konjugat Hermitnya ya. Jadi ini operasinya adalah tadi ya, di gamma 0 transpos lalu gamma 0 asterik ya, artinya bahwa setiap anggota dari gamma 0 transpos itu dihitung konjugat kompleksnya gitu ya. Oke, itu Degger itu ya. Nah, silakan buktikan bahwa gamma Degger itu sama gamma 0 Degger sama dengan gamma 0. Jadi kalau gamma 0 itu ditranspos ya, kemudian diambil konjugat kompleksnya, maka hasilnya itu adalah apa namanya, juga gamma 0, kembali ke semula ya. Tapi beda halnya dengan gamma ini. Jadi gamma 0 itu sifatnya adalah join, self join. Kemudian gamma I ya, itu sifatnya adalah anti self join atau anti hermitian ya, karena diambil konjugat Hermit ya, itu hasilnya adalah apa namanya, minus gamma I. Di situ I-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, nah kemudian ya dari sini kemudian kita bisa menebak ya bahwa konjugat Hermit bagi gamma mu itu tidak bisa dituliskan sebagai ini, gamma 0 dikalikan gamma mu dikalikan gamma 0. Ya, saya rasa ini apa namanya, latihan-latihan yang mudah ya, jadi latihan-latihan yang mudah. Ya, jadi karena ya tinggal memasukkan ya, karena ungkapan ya, gunakan aja ungkapan ini tadi ya, ungkapan ini ya, Dirac ya. Oke. Nah, kemudian kita lalu ya seperti yang sudah ya, kita kemudian mencoba melihat bagaimana apa namanya, rapat peluangnya gitu ya, rapat peluang yang terkait dengan persamaan Dirac ini. Nah, kuantitas yang sifatnya konserv itu, misalnya yang kita berharap nanti rho itu ya, rapat massa atau rapat muatan tadi ya, ya, atau mungkin kalau disebut peluang juga boleh ya. Jadi rho itu seperti itu ya. Oke, nah itu diperoleh dengan jalan tadi, psi Degger itu, psi itu ditranspos ya, kemudian dihitung konjugat kompleksnya, atau sebaliknya ya, dihitung konjugat kompleksnya lalu kemudian ditranspos gitu. Ya, kalau psi itu adalah matrik 4 kali 1, maka psi Degger itu adalah matrik 1 kali 4. Jadi matrik 1 kali 4 dikalikan dengan matrik 4 kali 1. Ya, hasilnya adalah matrik 1, 1. Itu, ya, kemudian J ditulis dengan cara seperti ini. Ya, gamma Degger
dikalikan alfa dikalikan psi, itu bagian vektornya. Jadi kita hal ini nanti dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa kalau gamma 0 itu sama dengan rho, ya, kemudian gamma Dagger itu seperti gamma ya join ya itu seperti ini, ya G-nya seperti ini tadi ya. Ya ini ya, jadi digabungkan jadi antara rho dan J itu digabungkan, rho itu dikatakan sebagai J0 gitu ya, maka kemudian J vektor ini dinyatakan dengan ini. Nah itu bisa ditulis seperti ini ya, J mu sama dengan psi bar. Ya kalau dihitung ya, kita lihat gamma ini adalah matrik 4 kali 4, gamma bar itu adalah matrik 4 kali 1, 1 kali 4 ya, ini matrik 4 kali 1. Jadi 4 kali 1 dikalikan 4 kali 4 hasilnya 1 kali 1 hasilnya 1 ya. Jadi keseluruhan nanti kalau mu-nya fix gitu ya, makanya matrik 1 kali 1 ya, matrik 1 kali 1. Oke, nah nampak jelas di itu ya, meskipun J mu itu adalah terusan atas J0 dan J vektor gitu ya. Tapi yang jelas ya ini kalau diungkapkan ya secara tadi diuraikan itu psi bar ya itu sama dengan gamma 0 ya dikalikan ini ya, jadi psi bar itu sama dengan psi tilde dikalikan dengan gamma 0 dari kanan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Maka kemudian dengan mudah ungkapan ini bahwa rho itu sama dengan psi Dagger dikalikan dengan psi dari kanan ya, itu selalu benar ya, ini rho sama dengan ini, dan itu akan selalu bisa dari 0. Oke, ini apa yang sudah kita lakukan di relativitas khusus ya terkait dengan persamaan Schrödinger ya. Dan orang bisa menunjukkan bagaimana persamaan kontinuitas ya di dalam hal ini ya, persamaan kontinuitas ya. Nah sekarang kita coba bicarakan solusi ya bagi persamaan Dirac itu. Oke, dari sampai di sini ya jelas ya. Jadi persamaan Dirac bukan lagi persamaan skalar ya. Jadi persamaan Dirac itu untuk persamaan spinor ya. Jadi sesuatu yang dicari dari dalam persamaan Dirac itu adalah spinor ya, atau bispinor ya, lebih tepatnya bispinor ya. Kemudian ya yang dicari adalah bispinor. Maka kemudian operator-operator yang terlibat di situ berupa matrik ya. Jadi matriks atau operator diferensial yang diwujudkan dalam bentuk matriks gitu. Nah kemudian kita coba istilahnya asumsikan ya ada solusi bidang begitu ya, bentuknya seperti ini dengan UP ya itu seperti yang ditulis di bawah ini ya. Jadi UP itu tersusun atas KI dan V ya. Jadi ini bacanya KI C ya. Jadi mungkin kalau Anda membacanya secara bahasa Indonesia ya C gitu ya. Ini V gitu. Jadi C sama V. Tapi kalau bahasa Inggris orang bacanya KI ya, KI V gitu ya. Oke, jadi ini orang menyebutnya bispinor tersusun atas dua komponen. C itu dua komponen, V dua komponen. Jadi ini ada 4 komponen ya. Jadi namanya disebut sebagai bispinor. Dan itu akan kita tulis seperti ini. Ya, itu akan kita tulis seperti ini. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian itu ya. Jadi kita istilahnya ini ansat ya. Jadi kita belum tahu seperti apa itu UP gitu ya. Tapi yang jelas UP itu dikalikan dengan ini ya. Jadi gelombang ya. Kan biasanya seperti itu ya, gelombang bidang ya. Itu bentuknya seperti itu ya. Oke, jadi omega E nanti terkait dengan panjang frekuensi ya, kemudian P-nya dikaitkan dengan angka gelombang ya, atau panjang gelombang angka gelombang ya. Good. Ya, kira-kira bentuknya seperti itu, kita andaikan ya solusinya seperti itu. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam persamaan Dirac ini ya. Jadi Dirac yang sebelum dirumuskan secara kovarian ya, sebelum dirumuskan secara kovarian
Ya, kemudian tentu saja seperti tadi ya, bagian ini akan kita ganti ini. Ya, kalau ini diungkapkan secara eksplisit ya, dengan apa nama tadi, representasi Dirac tadi ya. Jadi beta itu sama dengan 1-1 ya, itu. Kemudian alfa ini alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu disusun dari matriks 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 ini Pauli gitu ya. Maka akan diperoleh seperti ini ya. Saya rasa tidak sulit ya Bu Fani, jadi tinggal aja mengganti apa namanya alfa itu dengan ungkapan ini tadi ya. Jadi ada ungkapan di sini tadi ya, ini ya, jadi ungkapan ini ya, alfa beta seperti itu, lalu dimasukkan, disubstitusikan ke dalam persamaan ini tadi ya, tidak akan sulit ya, tidak akan sulit ya, ini ya, ya di sini ya, dimasukkan di sini. Jadi alfanya diganti tadi ya, maka akan diperoleh ungkapan ini ya, persamaan itu ya. Nah, kemudian kita pilih apa namanya kemudian kita pilih apa P sama dengan 0. Artinya apa? Kalau vektor 3P momentum linear ya, P top vektor ya, itu sama dengan 0. Itu artinya kita berada di apa namanya kerangka ya, yang bergerak bersama partikel itu. Jadi partikel itu diam di kerangka itu. Ya, partikel itu diam di kerangka itu. Ya. Nah, kalau P sama dengan 0, maka dari persamaan ini ya, jadi ungkapan ini 0, jadi bagian ini 0, ini juga 0 gitu. Ya, jadi ini 0, ini 0. Hasilnya ya seperti ini gitu dapatkan. Ya, kita dapatkan ungkapan ini. Jadi KI apa namanya V dikalikan E ya, itu kemudian itu sama dengan ini M00 minus M. Ya, dikalikan KIV ya. Jadi yang mungkin kita cari nanti adalah KIV itu. Ya. Nah, kemudian ya tadi muncul ya solusi energi negatif ya, masih muncul juga ya. Nah, kemudian apa namanya ya, di dalam hal ini ya bukan apa namanya dengan ungkapan semacam ini, maaf ya, dengan ungkapan semacam ini Anda kalau hitung ya, jadi nanti ada solusi energi negatif ya. Jadi contohnya ini tadi. Jadi kalau U-nya itu misalnya dipilih ya sebagai U tadi kan KIV diperoleh 100 100 misalnya ya. Maka di situ E itu sama dengan M. Jadi dimasukkan ya 100 ini 1000 dimasukkan ke sini. Hasilnya ini. Demikian juga kalau diganti sekarang ini untuk KI itu adalah 0100 gitu ya, kemudian V-nya 00 ya gitu, maka kemudian didapatkan E yang juga sama dengan M. Artinya bahwa itu energi positif ya, bukan energi negatif ya. Jadi solusi energi positif. Nah, kemudian sebaliknya ya, kalau dipilih ini, jadi orang bisa milih U ini ya, bentuknya semacam ini ya, karena dalam keadaan diam ya, tadi dalam keadaan diam, maka kita bisa mengasumsikan seperti ini ya, maka U itu sama dengan ini. Ini terkait dengan energi negatif itu. Jadi minus M itu negatif karena M itu positif ya, maka minus M itu negatif. Ya, jadi kita dapatkan solusi tadi ya, ada solusi tadi. Nah, jadi dari sini terlihat adanya solusi energi negatif itu ya, adanya solusi energi negatif itu. Ya, nah akibatnya apa? Jadi harus ada interpretasi. Nah, apa namanya? Bagaimana orang interpretasi ya banyaknya adanya energi negatif ya, solusi energi negatif itu? Dirac membayangkan bahwa apa namanya persamaannya ini adalah persamaan untuk fermion ya, khususnya elektron ya. Jadi ini persamaan untuk fermion ya, khususnya elektron ya. Fermion berspin setengah gitu. Ya, salah satunya adalah contohnya adalah elektron.
Ya, kemudian ini memenuhi aturan ya. Jadi ada prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa keadaan apa namanya elektron misalnya, ya, itu sifatnya ada itu tadi. Jadi tidak mungkin dua buah partikel itu memiliki keadaan kuantum yang sama persis gitu. Ya, tidak boleh tidak tidak memenuhi itu gitu ya. Artinya bahwa kalau apa namanya bahwa state itu hanya ada karena spin setengah maka uh, uh, hanya ada dua uh, partikel yang satu state itu ya. Jadi dalam satu itu orang menyebutnya sebagai keadaan itu. Jadi energi level itu hanya bisa terisi oleh dua elektron aktif sama ya, dari apa namanya antipartikel itu ya, sebagai antipartikel di keberadaan antipartikel itu ya. Oke, ada yang bertanya? Ya ada ya. Good itu ya, jadi itu interpretasi ya. Jadi kalau orang bicara interpretasi ya, dan faktanya memang di kemudian hari ya orang bisa menunjukkan ya memang ada keberadaan antipartikel itu. Jadi untuk elektron misalnya orang menemukan positron ya. Ya, jadi apa namanya spin bukan spin apa muatannya berlawanan gitu. Kemudian masanya sama ya. Kemudian ya itu semacam itu ya. Oke. Ya apa namanya kenapa tidak menggunakan apa interpretasi ini digunakan untuk boson misalnya ya karena tidak ada di boson kan itu kan tidak ada prinsip eksklusi ya, prinsip hal ini dalam elektron, untuk elektron tidak. Untuk elektron itu tidak apa namanya tidak mungkin ya karena berlaku prinsip eksklusi Pauli itu maka tidak mungkin dua buah elektron memiliki arah tenaga keadaan yang sama persis gitu, nggak mungkin gitu ya. Sama, maka kemudian hanya yang diizinkan itu ya. Jadi level energi itu karena yang nanti dibedakan adalah spinnya itu, spin up, spin down gitu. Jadi di level energi yang sama itu hanya boleh ada dua elektron gitu. Ya, yang satu spin up, yang satu spin down. Itu artinya bahwa kalau ada satu spin up, spin down berarti memiliki keadaan yang berbeda gitu. Ya, oleh atribut yang disebut spin itu tadi. Ya, dibayangkan di situ bahwa apa namanya lautan Dirac itu penuh dengan elektron. Ya, sehingga kemudian tidak lagi kalau penuh artinya tidak mungkin energi bentar ya. Tapi apa namanya sempat keluar terus settingnya hilang. Oh gitu ya. Oh ya maaf ya. Ini selalu begitu gangguan jaringan ya. Ya.
Dah ya, terlihat kembali ya, insya Allah. Ya, ya ini terkait dengan ini, apa namanya, terkait dengan makna atau tafsir bagi solusi energi negatif itu, ya. Jadi solusi energi negatif itu dipahami, ya memang ada, tetapi dalam kenyataan di alam itu selalu penuh ya dengan elektron gitu. Dan elektron dipahami persamaan Dirac dipahami sebagai persamaan untuk fermion, ya, terutama berspin setengah ya untuk elektron misalnya. Ya. Nah, level-level energi negatif itu selalu terisi penuh gitu. Artinya di alam ini ya tidak ada elektron yang memiliki energi negatif gitu. Karena diraksi tadi, ya, diraksi itu adalah level-level energi negatif bagi elektron itu selalu penuh dengan elektron gitu. Ya, sehingga yang ada adalah elektron dengan energi positif gitu. Oke, nah kemudian jika orang bisa mengusir salah satu elektron di salah satu level energi negatif itu, ya maka itu artinya elektron keluar dari situ ya, maka karena ada lubang di situ. Dan keberadaan lubang itu artinya antipartikel gitu. Ya, jadi itu dengan cara apa orang mengeluarkan itu ya, ini tentu proses misalnya foton ya, foton masuk ke lewat suatu medan begitu ya, sehingga kemudian kalau energinya itu dua kali energi elektron ya, maka kemudian bisa tadi muncul elektron dan antipartikel gitu. Antipartikelnya ya ini positron gitu. Jadi keluarnya elektron dari diraksi atau lautan Dirac ini berarti dua hal itu, ada muncul elektron berenergi positif dan antipartikelnya berenergi positif juga gitu. Itu ya. Jadi ya itu kira-kira ya. Oke. Jadi ini proses apa itu namanya materialisasi istilahnya ya. Jadi karena foton melewati suatu wilayah yang tertentu ya, itu kemudian menghasilkan tadi, jadi itu ya. Oke, ya bagaimana dengan solusi umumnya begitu ya, dengan solusi umumnya seperti apa tadi, ini tadi solusi spesial ya di dalam kerangka acuan yang diam terhadap partikel, maka partikel itu akan memiliki spinor seperti ini. Ya, ini atau ini, kalau elektron itu berenergi negatif, positif, artinya bahwa itu elektron, atau yang ini, ya, kalau ini terkait dengan positron tadi, ya, positron. Jadi energinya negatif, jadi elektron berenergi negatif, yaitu terkait dengan itu artinya positron gitu, antipartikelnya. Ya. Oke. Itu ya, itu yang dipahami ya. Ya orang hanya berdasarkan dari ungkapan-ungkapan matematik semacam itu. Ya lalu kemudian orang mengambil kesimpulan ya. Salah satunya adalah keberadaan antipartikel ya, anti elektron misalnya. Ya. Good. Nah, solusi umumnya seperti ini tentu saja ya. Jadi P-nya tidak nol, ya. P-nya tidak nol. Maka kemudian kalau kita kalikan ya. Jadi ini kalau kita kalikan, ya nanti ada E dikalikan KI. Lalu yang di atas ini nanti ada M dikalikan KI. Lalu sigma dot P dikalikan V itu. Ya MK-nya dibawa ke kiri. Jadi E minus M kalikan KI sama dengan sigma dot P dikalikan KI. Ya. Oh, dikalikan V, maaf, dikalikan V. Jadi sigma dot P dikalikan V. Ya, kalau maka kemudian KI itu akan sama dengan sigma dot P dibagi dengan E per minus M tadi dikalikan dengan V. Demikian juga kalau kita mengambil yang di bawah ya. Jadi EV itu akan sama dengan ini sigma dot P dikalikan KI ditambah dikurangi dengan M dikalikan V. M dikalikan V di bawah kiri, jadi plus. Akhirnya kita dapatkan bahwa V itu akan sama dengan ini, sigma dot P per E plus M dikalikan KI. Nah, yang di sini yang belum diketahui apa itu KI atau itu V gitu ya, itu yang belum diketahui. Nah, orang bisa cek ya, jadi kalau di ini kan ada ungkapan KI dinyatakan dengan V dan V dinyatakan dengan KI.
Ini harus konsisten ya. Jadi kalau V ini disubstitusikan ke atas, jadi persamaan kedua ini disubstitusikan ke dalam persamaan pertama, ya. Lalu menerapkan ini tadi, ya, menerapkan ini tentu saja ya. Maka kemudian orang akan mendapatkan fakta bahwa apa namanya KI sama dengan KI, lalu V sama dengan V. Oke, itu yang pertama ya. Jadi apa namanya kita dapatkan ungkapan KI dan V secara umum seperti ini. Ternyata ini ungkapannya apa namanya berputar ya. Jadi KI dinyatakan dengan V, V dinyatakan dengan KI itu. Ya. Oke. Kemudian karena ini apa namanya menyangkut bis minor gitu ya, bis minor. Jadi bis minor itu merupakan sebenarnya boleh dikatakan ya C pangkat ya. C pangkat 4 ya. C pangkat 4. Ya, sehingga kemudian ada 4 kolom itu. Jadi 4 baris ya. Ya, 4 baris yang bentuk bis minor itu. Ya, sebenarnya itu. Maka kemudian orang bisa memilih ya, memilih basis di situ, ya, bisa memilih basis. Ya, ini karena itu adalah apa namanya medan bis minor, ya maka kemudian orang bisa mengasumsikan bahwa spinor itu bergantung pada posisi gitu dan waktu ya, posisi dan waktu. Ya, jadi maka perlu basis yang terkait dengan internal degree of freedom tadi. Ya. Jadi spin tadi ya, itu ini ya ada 4 ya, ada 4 derajat kebebasan ya. Tapi kemudian itu bisa dinyatakan dengan C1 dan C2 ini ya. Oke, jadi apa namanya jadi untuk solusi ya energi yang lebih besar dari 0 ya, tadi kan didapatkan kapan ini tadi ya. Jadi apa namanya V itu sama dengan ini ya, KI sama dengan itu. Ya, jadi kita ingin apa namanya mendapatkan itu ya. Jadi E-nya lebih besar dari 0. Lalu orang bisa menggunakan ini ya, kalau E lebih besar dari 0 ya. Ada solusi ya, artinya solusi energinya itu positif gitu. Lalu kemudian orang bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi KI itu dinyatakan dengan C1, C12 gitu ya. Kemudian V itu dinyatakan dengan KI tadi. Karena KI-nya adalah CS, maka dan ini ungkapannya semacam ini, maka V bisa dihitung. Ini dari sini tadi ya, dari ungkapan ini tadi ya, dari ungkapan ini. Kita ingin menyatakannya dengan KI. Jadi KI-nya seperti apa gitu ya. Nah, KI-nya diasumsikan ya, itu seperti ini. KI itu sama dengan si S, maka V bisa dihitung ya. Ya, diungkapkan sebagai tadi. Karena KI sama dengan si S, maka V itu sama dengan sekian ini, sigma dot P dibagi dengan E plus M dikalikan KI S. S-nya 1, 2, C1, C2. Ya, ini karena ini spinor ya, yang kita konstruksi adalah bis spinor, gitu. Maka bisa menggunakan spinor itu ya. Good. Nah kemudian apa namanya sembarang tadi solusi persamaan Dirac itu, oleh karena itu bisa ditulis seperti ini. US dikalikan ini tadi seperti yang tadi ya. Ingat di sini PX ini adalah P dot X ini adalah P mu X mu gitu ya. E dikalikan T dikurangi dengan P dot X topi ya, X panah ya, vektor X dot vektor P gitu ya. Lalu kemudian untuk US-nya kita harus konstruksi seperti ini. Jadi tadi kan ada ini ya, jadi tergantung ya, ada 1, 2 di itu, makanya ada 2 juga ini. Jadi solusinya ada 2, C1, C2 itu sama dengan U1 atau U2 dikalikan sekian ini. Nah, U1 itu nilainya ini, tinggal mengganti S itu sama dengan 1 gitu. Nah, ini sebenarnya hanya faktor normalisasi ya, nanti biar ada nilainya kalau diambil dot produk ya, hasil skala sama dengan 1. Nah, ini dikalikan dengan ini tadi sama ya itu. Ya, ini apa solusi untuk energi yang positif ya, semacam ini ya. Tinggal ganti C1, 2 gitu ya. Ini S-nya itu ditinggal ganti 1, 2 gitu. Jadi ada 2 solusi di sini untuk energi positif. Nah, kemudian untuk energi negatif ya tinggal balik saja di KI sama dengan ini. Lalu kita asumsikan
V-nya sekian, V-nya sama dengan si S, maka otomatis KI sama dengan ini. Ini solusi energi negatif tadi ya. Oke, nah kemudian kita dapatkan seperti tadi. Jadi kita tulis S plus 2. Jadi nanti yang ada di sini adalah psi 3 dan psi 4 ya. Psi 3 dan psi 4. Itu sama dengan U3 dan atau U4 ya. Ini. Kemudian dikalikan ini. Ya, kita dapatkan ungkapan ini. Ya, saya rasa jelas ini ya, saya rasa. Lalu kemudian orang bisa menuliskan U34 ya. Jadi karena kemarin itu yang sudah kita bicarakan ya, adanya energi negatif sama dengan solusi antipartikel ya. Jadi tinggal mengganti, jadi dari P menjadi minus P gitu ya. Kemudian ini juga diganti ya, dari P jadi minus P ya, lalu kemudian dapatkan ini. Jadi ungkapan ini kemudian kita sebut sebagai V12 P ini. Jadi ini ada solusi energi negatif. Jadi V12 itu sama dengan U34 ini ya. Itu. Ya. U3 atau 4 ya. Jadi 3 itu untuk 1, 4 itu untuk 2 ya. Jadi itu. Jelas ya, saya rasa gitu. Jadi itu energi atau antipartikel ya, ini solusi antipartikelnya. Jadi P itu untuk antipartikel atau anti elektron misalnya ya. Jadi U ini untuk ya, U ini yang tadi di atas ini ya, ini untuk atau yang psi ini 1, 2 itu untuk partikelnya gitu, untuk partikelnya. Ya, bisa dinyatakan dengan cara itu ya. Oke. Good. Nah, kemudian kalau masalah ortogonalitas ya. Nah, kemudian ini agak sedikit berbeda ya. Jadi tapi intinya nanti harus sama dengan tadi sudah kita bicarakan di atas ya. Jadi kalau kita asumsikan bahwa di dalam ruang itu ada 2 partikel tiap satu satuan volume gitu, maka tadi normalisasinya ini jadi energi ya, jumlah partikelnya sekian ini gitu ya, agar n tadi sama dengan 1 ya. Jadi ya sehingga kemudian haruslah ya, jadi ini sama dengan ini ya. Jadi kalau itu harus berlaku ya, maka kemudian ya ini statement atau ungkapan untuk ortogonalitasnya semacam ini. Hati-hati ya, jadi berbeda dengan yang biasanya. Biasanya kan tidak ada 2E di sini ya. 2E di sini masukkan karena kita tadi masukkan bahwa ada 2E partikel ya, tiap satu satuan volume. Maka harus ada pengalian ini. Ya. Oke, saya rasa ini jelas. Jadi nanti bisa tunjukkan ya. Jadi kalau harus semacam itu, maka kemudian kalau dimasukkan ke dalam ungkapan ini tadi ya, dia ada US, ada Dagger ya. Jadi kemudian ada US ya, ini ada US, ada ya. Nanti bisa dimasukkan ya, ini substitusikan ke sini, lalu ini diterapkan ya, ini diterapkan. Saya rasa nggak sulit ya, saya rasa. Ya, ya itu akan hasilnya sama dengan ini. Ya, itu. Oke. Nah, tidak lupa kemudian orang menurunkan suatu ungkapan ungkapan persamaan ya, itu dari prinsip variasi ya, prinsip variasi. Artinya harus orang mengkonstruksi rapat Lagrangan gitu ya, rapat Lagrangian. Ya, jadi kita juga sudah bicarakan ini untuk Klein Gordon ya. Jadi untuk Dirac ya, maka kemudian bisa ditunjukkan bahwa rapat Lagrangannya bentuknya seperti ini gitu. Ya, psi bar gamma partial mu minus m dikalikan psi itu sama dengan ini ya. Jadi ini psi bar i ya, ini kemudian dinyatakan di dalam bentuk komponennya ya. Jadi ini komponen matrik elemen matrik itu jelas ya, saya rasa ya. Jadi ini ada psi j, ini psi bar i ya, ini nanti karena transpos ya, ini gamma bar itu kan tadi sama dengan gamma 0 dikalikan psi Dagger ya. Jadi gamma 0 dikalikan psi Dagger. Ya, jadi tentunya kan matriks ya. Jadi psi Dagger dikalikan gamma 0 maaf ya. Psi Dagger dikalikan gamma 0. Ya, jadi ini ya, ini mestinya adalah matriks baris. Ini matriks kolom nantinya. Jadi matriks baris, ini matriks kolom. Nah, di antara ketengahnya ini matriks bujur sangkar ya, persegi.
4 kali 4 ini. Ya. Oke. Ya, saya rasa itu tinggal jumlahkan ya. Perkalian ini elemennya ya, elemen dari materi gamma mu itu. Ya, begitu. Ya, oke. Sehingga ini secara bentuknya seperti ini. Ya. Nah, seperti yang sebelumnya ya, jadi kalau kita bicara suatu medan diturunkan dari suatu rapat Lagrange, maka kemudian dimasukkan ke rapat Lagrange itu ke dalam persamaan Euler-Lagrange itu. Nah, yang penting kemudian begini, jadi bahwa di dalam rapat Lagrange ini ada dua medan fundamental gitu. Ada dua medan fundamental. Jadi medan yang dicari tadi ya, ini adalah psi dan psi bar itu. Di sini ada dua ya, psi dan psi bar. Itu yang kemudian maka kemudian ini dipandang sebagai variabel ya, atau koordinat ya, atau variabel ya. Ya, jadi psi bar itu adalah variabel, psi adalah variabel. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa menurunkan itu ya. Jadi lalu orang gunakan ini. Jadi kalkulus ini ya. Ya, ini. Jadi kalau ditulis secara kan seperti ini. Ya nanti masing-masing psi itu digunakan untuk itu. Nah kalau di terhadap psi bar ya, terhadap psi dulu ya, terhadap psi ya, jadi maka hasilnya ini harus berlaku ya, jadi masing-masing untuk psi dan psi bar gitu. Nah kalau untuk psi bar ini dimasukkan ini ya, jadi dapatkan ini. Jadi kalau variasinya terhadap psi bar ya, katakanlah gitu, maka kemudian dapatkan persamaan Dirac ini. Tapi kalau kita lakukan terhadap psi itu sendiri, maka hasilnya adalah konjugat ya, konjugat bagi persamaan Dirac itu. Ingat di sini bahwa aksinya itu ke psi bar. Jadi ada panah ke kiri ya. Itu artinya bahwa yang diturunkan itu ada yang di sebelah kiri sana, di anggota elemen-elemen dari psi bar itu ya. Oke. Itu ya, jadi itu bagaimana cara menurunkan persamaan Dirac dari rapat Lagrange-nya dengan menggunakan kalkulus variasi. Ya, jadi menjadi satu mode ya. Jadi untuk menurunkan persamaan dinamika ya, suatu teori ya, medan misalnya itu dengan menggunakan kalkulus variasi ya. Ya ujung-ujungnya adalah persamaan Euler-Lagrange ya ini. Jadi ujungnya adalah persamaan Euler-Lagrange. Karena di sini ada dua jenis medan, jadi psi bar dan psi itu sendiri. Ya, psi bar itu terusan atas berapa komponen? Ada 4 komponen. Psi itu ada 4 komponen, ini ada 8 ya. Ada 8 persamaan nantinya. Yang seperti ini ya, ada 8 persamaan. Ada 8 persamaan maksudnya. Ini ada ada 4 gitu ya, ada 4 dan ini nanti juga ada 4. Nih, ada 4. Nah, tapi kemudian orang bisa menunjukkan ya bahwa ini ekivalen dengan itu ya. Jadi keduanya ekivalen. Oke, ya. Jadi kita lihat jadi dari rapat Lagrange-nya bentuknya seperti ini ya tadi. Jadi nampaknya tidak ada tidak simetrian ya, psi bar itu ada di kiri, psi j ada di kanan ya. Oke, sehingga kemudian bagaimana mendapatkan itu ya. Jadi psi bar itu tidak diturunkan ya, jadi psi bar itu tidak diturunkan, sementara psinya diturunkan ya, itu. Nah kemudian ya kita lihat tadi ya, rapat Lagrange semacam ini ya, jadi ada ketidaksimetrian antara psi bar dan psi gitu ya. Jadi ini psi barnya tidak diturunkan ya, kalau sementara psinya diturunkan. Nah harapannya tidak seperti itu ya. Jadi harapannya tidak seperti itu. Ya. Jadi bersamaan rapat Lagrange kemudian bisa dituliskan ya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi psi bar ini tadi itu lalu dituliskan. Jadi sekian ini
ya. Jadi kalau ini kan apa nama istilahnya ya, jadi suku, jadi nanti aksinya akan sama, ya, aksinya sama, tapi ada keberadaan tambahan suku ini. Tapi ini suku permukaan ya, sehingga nanti aksinya sama, ya. Jadi kalau L ini dimasukkan ke dalam persamaan di atas ya, aksi itu, maka hasilnya akan sama gitu. Ya, jadi keduanya ini akan sama. Karena apa? Karena ini apa namanya, ada suku ini. Dan ini akan lenyap itu, ya, akan lenyap. Jadi nanti apa? Ya. Lalu kemudian orang bisa menuliskan ya adanya jadi ini tadi ya, jadi turunan ini tadi bisa diganti ini maksudnya ya. Jadi kalau ini yang diturunkan itu bagian besi itu, maka nanti atau bagian besi bari kan akan lenyap ya, akan lenyap dengan itu. Ya. Jadi ini hanya substitusi ya, jadi apa istilahnya? Jadi ungkapan yang sebelah kiri itu sama dengan ungkapan yang sebelah kanan. Ya. Oke. Atau bisa juga misalnya diganti dengan ini ya, jadi sama-sama dikali dengan faktor setengah, gitu ya, dikali dengan faktor setengah, ya. Ini tetap sama, gitu ya. Kemudian dikurangkan dengan ini, ya. Jadi, tapi masih ada ini ya, itu. Ya. Jadi artinya bahwa apa? Jadi bahwa ungkapan ini tadi bahwa persamaan di rapat Lagrange bisa dituliskan semacam ini agar sifatnya itu simetrik ya terhadap itu ya. Oke. Kalau ditulis semacam ini jadi simetrik ya, artinya bahwa apa namanya persamaan Dirac itu kedua persamaan Dirac ini tadi ya, jadi keduanya ini silakan ya dibuktikan bahwa itu bisa dipilih dengan rapat Lagrange yang bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Sehingga kemudian sifatnya simetrik tadi, ya, sifatnya simetrik tadi. Ya. Oke. Nah, pembahasan berikutnya adalah menyangkut momentum sudut dan spin gitu, ya. Yang kita ketahui bahwa apa namanya momentum sudut ya suatu partikel itu ada dua ya, jadi paling tidak ya momentum sudut yang terkait dengan derajat kebebasan eksternal gitu ya, dan yang internal gitu. Ya tentu saja kita tahu bahwa apa namanya momentum sudut ya yang orbital itu yang terkait dengan derajat kebebasan luar itu ya L itu, dan itu diperoleh dengan ini tadi hasil kali silang antara P dan R itu, R dan P ya, R dan P. Ya, kemudian apa namanya bisa tunjukkan ya, saya rasa tidak sulit ya untuk menunjukkan bahwa momentum sudut ini kalau dihubungkan dengan operatornya ya, jadi operator momentum sudut ini itu apa namanya komutatif ya dengan momentum sudut Hamiltonian gitu. Jadi komutatif dengan Hamiltonian. Ya, jadi ya sehingga kemudian apa namanya karena ini komutatif dengan Hamiltonian apa namanya konserv gitu ya. Jadi sifatnya seperti itu. Ya, jadi kalau hitung Hamiltonian H dengan L hasilnya jadi alpha dot P koma R cross P, dan itu sama dengan minus I alpha cross P. Tapi ya dilihat bahwa ternyata tidak komutatif ya. Jadi yang komutatif yang konserv itu harusnya komutatif ya. Yang komutatif itu harusnya konserv itu. Nah ini ternyata tidak komutatif ya. Jadi H dan L itu tidak komutatif. Maka itu artinya bahwa momentum sudut L itu tidak konservatif gitu. Tidak lestari ya, tidak lestari. Karena apa? Karena apa namanya? Ya ini saya rasa sudah kita kenal sejak dulu ya.
Jadi di fisika kuantum 1, 2 itu kalau ada dua operator atau ada sebuah operator yang tidak komutatif atau dengan H, yang lebih dikatakan jika operator itu observable itu komutatif dengan Hamiltonian, maka observable itu sifatnya konservatif itu, ya, jadi lestari gitu ya, lestari. Gitu. Oke, nah di dalam hal ini ya itu L itu tidak komutatif dengan H, akan tapi L komutator antara H dan L itu sama dengan minus I alpha cross P gitu, ya itu. Jadi momentum sudut tidak lestari oleh karena itu. Ya. Nah kemudian kalau kita konstruksi sigma topi seperti ini gitu, ya, dan ini ternyata bisa ini vektor sigma ya. Ini kan dikonstruksi dari matriks Pauli ya, macam itu. Ya, dan itu bisa ditunjukkan ya, silakan nanti dicek ya, itu akan sama dengan ini. Ya. Jadi dan itu sama dengan ini ya, jadi gamma 1, gamma 2, gamma 3 dikalikan gamma 1, gamma 2, gamma 3. Sorry, ini dikalikan ini alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ini beta mungkin ya. Ini misalnya beta, bukan vektor tapi ini beta ya. Ini sebentar. Oh, alfa vektor ya, maaf. Jadi nanti masih ada alfa 1, ini masukkan ini ya. Alfa 2 hasilnya sama. Oke, nggak masalah ya. Oke, nah ini kalau dihitung komutatornya H dan sigma itu akan sama dengan ini. Jadi komutator antara H dan sigma itu sama dengan ini. Oke, jadi kalau lihat ya, jadi yang jelas yang menarik adalah bahwa kalau L itu dengan H itu hasilnya minus I alpha cross P, ya, maka sigma yang didefinisikan semacam ini ya, ternyata juga kalau diambil komutatornya dengan H itu hasilnya adalah 2I alpha bar cross P gitu. Alpha ya, vektor alpha cross P. Ya, ini kalau dibandingkan ya, jadi ini 2 kalinya ya. Maka kemudian kalau di sigmanya dikalikan dengan setengah, maka komutator antara H dan setengah sigma ini hasilnya adalah I alpha cross P. Dan itu nilainya berlawanan dengan ini. Sehingga kemudian kalau dikonstruksi J itu sama dengan L plus setengah sigma, maka komutator antara H dan J itu sama dengan 0 gitu. Ya, jadi kalau dihitung komutator antara H dan J, ya maka itu sama dengan 0. Dengan J adalah jumlahan L dengan setengah sigma ini tadi. Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa J itu konserv gitu. J itu konserv. Ya, J itu konserv. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa L itu adalah momentum sudut orbital yang sudut ya. Jadi ini terkait dengan derajat kebebasan eksternal gitu. Ya, karena bergerak dalam ruang waktu ya itu. Sementara muncul itu suku ini, ada suku ini agar momentum sudut total itu sifatnya konservatif gitu, konservatif terhadap terkait dengan H. Jadi lebih teknisnya adalah bahwa H dan J itu harus komutatif ya, agar J itu konservatif ya. Maka kemudian ternyata J harus sama dengan jumlahan ini, jumlahan antara momentum sudut total ini orbital maaf ya, ditambah dengan suku ini setengah sigma ya, sigma, dan orang bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa sigma itu setengah sigma itu adalah derajat kebebasan internal ya, momentum sudut internal gitu ya. Jadi ini kemungkinan keberadaan momentum sudut ya di dalam mekanik kuantum. Ya, jadi kalau dihitung ya, maka dapatkan bahwa sigma sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan ungkapan ini tadi, sigma dan sigma ini, maka itu akan sama dengan ini, setengah dikalikan ini tadi. Ya, setengah dikalikan ini. Ya, dengan eigenvalue-nya adalah plus minus setengah. Nah, kalau karena eigenvalue-nya minus setengah, maka ini terkait dengan
apa namanya spin ya, spin setengah itu ya. Oke, jadi setengah sigma ini adalah momentum sudut intrinsik internal ya, intrinsik. Sementara L adalah momentum sudut orbital. Nah, ini yang kemudian yang intrinsik ini dikaitkan dengan spin tadi ya, dengan spin. Oke. Jadi spinor itu kemudian memiliki 4 derajat kebebasan. Jadi positif dan sama-sama positif energi. Nah, ada 2 ya, spin up dan spin down. Kemudian di dalam tataran energi negatif ya itu ada 2, ada solusi ya, spin up dan spin down. Itu. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan mungkin ya. Jadi saya rasa bagaimana orang mendapatkan apa namanya petunjuk ya adanya momentum sudut internal tadi, spin atau sigma tadi itu dengan menerapkan simetri ya. Jadi bahwa apa namanya ada kelestarian, harus ada kelestarian itu. Jadi momentum sudut tadi. Nyatanya kalau kita terapkan apa namanya Hamiltonian operator ini tadi, Hamiltonian operator Dirac tadi ya, operator ya Hamiltonian untuk Dirac ya, itu ternyata tidak komutatif itu. Kalau hanya mengandalkan L saja, momentum sudut orbital. Oke. Nah, kemudian setelah kita introdusir sigma yang bentuknya semacam itu, ya, maka kemudian terlihat bahwa kalau L itu ditambah setengah sigma, maka hasilnya yang kita sebut J itu konserv gitu. Nah, kemudian kita bisa memasukkan ya, mengasumsikan, menghipotesakan adanya momentum sudut internal, intrinsik tadi, yang disebut spin itu. Karena L itu sudah merupakan momentum sudut orbital ya, eksternal gitu, ya, ekstrinsik ya. Maka kemudian kita bisa mengasumsikan keberadaan momentum sudut internal gitu, intrinsik ya, yang kemudian kita sebut sebagai spin itu. Ya, jadi oleh itu momentum sudut total dari partikel di dalam konteks persamaan Dirac ini ada jumlahan ya antara momentum sudut orbital ditambah ekstrinsik ya ditambah dengan momentum sudut spin ya internal itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Partikel bebas. Ya. Untuk yang kita kasih ini ya, yang kita kasih ini. Betul. Oh bisa. Jadi seperti yang sudah ya, yang sudah. Maka kemudian apa namanya orang memasukkan tergantung ya nanti. Tapi biasanya ya, jadi yang dilakukan nanti ada beberapa hal ya. Tapi paling awal itu orang menyebutnya sebagai apa namanya kopling minimal kopling ya. Itu dilakukan dengan jalan apa namanya momentum P mu itu diganti dengan P mu dikurangi dengan suatu tetapan dikalikan A mu. Dengan A mu itu adalah potensial 4 ya. Potensial 4 ya. Artinya bahwa potensial 4 itu nanti memuat 2 hal ya. Potensial skalar ya sebagai A0 dan vektor 4 potensial ya sebagai vektor 4 potensial vektor 3 potensial ya itu ya. Jadi maksudnya lewat situ. Meskipun kemudian bisa juga ditambahkan ya kalau tapi biasanya makanya disebut sebagai minimal coupling karena lewat situlah minimal terjadi interaksi ya antara partikel ya dengan medan luar ya yang diwakili oleh vektor 4 vektor 4 potensial medan vektor 4 ya potensial 4 istilahnya begitu ya, potensial 4 ya begitu. Ya, maksudnya lewat situ ya, maksudnya lewat situ. Tapi kalau yang kita bahas ini kan kita belum masukkan itu ya, artinya bahwa ini betul, ini adalah
persamaan ya untuk partikel bebas ya, untuk partikel bebas. Ya, mungkin yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi masih terkait persamaan Dirac. Nah, tadi kan ada awalnya dari persamaan energi relativistik, kemudian ada objek matematis, ada alfa dan beta. Kira-kira awalnya itu dari mana asalnya, Pak, alfa itu? Alfa. Iya, ya. Ya, mungkin setiap mahasiswa baru belajar kayak seperti ini yang bertanya itu. Saya juga dulu bertanya seperti itu. Ya, ini ya. Jadi gini ya. Ini menarik ya. Jadi tidak semua. Jadi ini kebiasaan kita mungkin ya. Tapi memang perlu untuk segera ubah ya. Jadi mungkin kita selalu dijelaskan ya. Ataupun yang terjadi dalam buku-buku. Jadi kalau Anda membaca buku-buku textbook ya, kuliah itu sebenarnya sudah benar-benar dimasukkan di situ, bukan cerita yang sebenarnya yang pernah terjadi sehingga sampai ke persamaan-persamaan itu. Paham maksud saya ya? Jadi bagaimana orang merumuskan misalnya de Broglie ya, panjang gelombang yang partikel ya, panjang gelombang partikel, de Broglie itu. Jadi lambda sama dengan H per P ya, nggak salah ya. Atau mungkin yang lain ya. Jadi bagaimana orang mendapatkan perumusan persamaan Schrödinger dan sebagainya. Jadi kalau yang kita lihat di dalam buku textbook itu hampir semuanya memang sudah diskenariokan gitu, ditulis skenario ulang itu ya, istilahnya begitu ya, skenario ulang sehingga kemudian agar orang kemudian secara runtut bisa memahami bagaimana mendapatkan persamaan itu ya. Oke, tapi keadaan sesungguhnya ya, bagaimana perkembangan mekanik kuantum itu bisa Anda baca misalnya atau Anda simpulkan misalnya dari buku Van der Waals. Jadi Van der Waerden ya, Van der Waerden. Saya punya bukunya atau mungkin di internet juga sudah ada ya, mungkin itu di situ kumpulan dari artikel-artikel yang menentukan bentuk dari persamaan mekanik kuantum itu gitu. Nah, ternyata kalau kita baca buku itu Van der Waerden itu ternyata tidak sederhana ya. Jadi tidak seruntut dan sesederhana buku-buku teks dalam mekanika kuantum itu. Oke. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana orang mendapatkan gagasan tadinya, bagaimana orang bisa mendapatkan atau dari mana gitu, dari mana ungkapan paling awal ya persamaan Dirac tadi. Jadi ungkapan energi ya, energi untuk memulai persamaan Dirac tadi ya, ini. Nah itu sesuatu yang mungkin harus dijelaskan bahwa sesuatu bisa saja di dalam pencarian itu sifatnya coba-coba gitu. Sifatnya coba-coba. Yang pertama adalah gagasan kita atau istilahnya apa ya, bahwa kesadaran kita bahwa ada objek-objek matematik yang mungkin lebih umum daripada bilangan dan fungsi dan sebagainya yang sifatnya komutatif gitu ya. Itu kesadaran itu. Dan kesadaran bahwa itu mungkin masuk ke dalam perumusan teori-teori fisika gitu. Nah, saya rasa dari situ. Karena memang tidak pernah ada ceritanya bagaimana Dirac itu mendapatkan ya secara mendapatkan ungkapan ini gitu. Hanya dugaan saya ya Dirac itu ya itu bisa dibaca ya kalau kita melihat bagaimana perumusan mekanika kuantum ya dalam buku The Principle of Quantum Mechanics itu benar-benar Dirac itu menunjukkan istilahnya kebebasannya di dalam memilih objek matematik gitu. Jadi karena memang pengetahuan matematikanya luas gitu. Sehingga kemudian dia melihat berbagai macam objek matematik yang mungkin bisa digunakan gitu. Ya, sangat berbeda saya rasa. Jadi dia memiliki literasi istilahnya, literasi matematik yang lebih baik daripada yang lain.
Sehingga kemudian dia bisa melihat adanya kemungkinan objek matematik yang dengan sifat-sifat yang berbeda dari yang lazim digunakan gitu. Sehingga kemudian dia mengasumsikan bahwa bentuknya semacam itu, ya, kemudian apa namanya, lalu muncul ini tadi. Dan ditambah tadi, tentu saja ini constraint ini bahwa E kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah dengan P kuadrat itu harus dipenuhi gitu sebagai constraint gitu. Jadi meskipun dia berpikir ada objek matematik yang tidak biasa, ya, tidak lazim, tetapi dia masih harus memasukkan ya untuk menuntun bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak sembarangan, maka dituntun dengan constraint semacam ini. Sehingga kemudian dia bisa mengasumsikan objek matematik itu berupa bisa matrik ya, bisa operator misalnya, tetapi alfa dan beta itu harus memenuhi menuju ke situ. Ujungnya adalah bahwa dia mendapatkan ungkapan ini bahwa alfa dan beta itu harus memenuhi persamaan ini, ya. Itu. Nah, kemudian dia cari gitu ya, mencari. Nah, ketemulah ini tadi salah satu contoh ya, salah satu. Nanti ada di bawah diceritakan nanti ada representasi lain. Representasi siral namanya ya. Jadi nanti ada representasi lain ya. Selain ini. Ya, tentu representasi siral dan representasi Dirac ini bukan dua-duanya representasi ya. Masih ada lagi ya. Jadi objek matrik. Nah, nanti secara umum matriks gamma ini nanti istilahnya diperumum ya, artinya diabstraksi dengan apa yang disebut sebagai aljabar sebentar, saya lupa namanya. Jadi perkembangan dari aljabar Grassmann ya. Jadi saya lupa namanya. Ya nanti saya beritahu. Jadi nanti ada perumuman matematik yang saya lupa namanya tadi ya, aljabar itu bahwa objek matematik yang diasum atau dibayangkan oleh Dirac itu ternyata juga sudah di apa istilahnya di konsep ya oleh penerusnya Grassmann itu ya. Jadi nanti ada aljabar Grassmann dan perkembangan dari aljabar Grassmann itu. Saya lupa namanya orangnya ya. Oke itu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi apa namanya ini dimungkinkan jawaban saya ya. Jadi artinya bahwa tidak ada cerita yang tidak ada kisah yang menjelaskan bagaimana ungkapan ini diturunkan gitu. Ya, yang kedua itu dimungkinkan satu karena literasi matematik yang memadai dan yang berikutnya adalah apa namanya kemauan untuk mencoba. Kemauan untuk nyoba. Jadi di dalam penurunan persamaan fisika tidak harus orang itu bergerak dengan cara yang runtut gitu. Jadi ada apa namanya try and error gitu. Ya ingat ya itu. Jadi kalau Anda melihat jangan sampai terjebak oleh buku teks ya. Di dalam buku teks memang segala sesuatunya diceritakan dengan menuntutnya agar mudah dipahami. Tapi ada hal yang tidak bisa diceritakan secara runtut semacam itu, ya. Itu ya, jadi jawabannya semacam itu. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan nanti cari ya mencari nanti mungkin kalau ada informasi yang lain tolong saya diberitahu ya. Jadi biar saya juga tahu. Sejauh ini saya belum apa namanya mendengar atau kisah ya bagaimana ungkapan ini disodorkan oleh Dirac ya. Tapi yang jelas dengan menyodorkan apa namanya ungkapan ini lalu tadi membuka pikiran kita untuk menerima adanya objek-objek matematik yang bisa saja muncul di situ, maka kemudian ternyata dan tentu saja masih dituntun oleh ungkapan penting ini ya. Maka kemudian didapatkan persamaan Dirac yang kita ketahui itu dan itu ternyata bisa menjelaskan tentang apa namanya merupakan persamaan untuk partikel ya berspin setengah gitu. Oke, mungkin yang lain silakan. Coba dilihat di buku artikelnya Dirac ya. Siapa tahu tapi saya lihat buka-buka di sana juga nggak ada gitu. Jadi dia hanya menyodorkan suatu ansat gitu dan kemudian dia menganalisis ya apa namanya bagian-bagian objek-objek matematik yang muncul di situ. Ya, kira-kira juga seperti itu. Ya.
Good. Saya rasa sampai di sini dulu ya kuliah kita. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, kita akan mulai masuk ke helisitas ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. sama-sama.